Halo semuanya, saya ingin memperkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Lencius, NIM saya 211041732. Saya dari kelas SIM 1 dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang ringkasan skripsi proposal saya dari bab 1 sampai bab 3 dengan mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Dan sebagai dosen pengampunya, terima kasih kepada Pak Adi Mursalin, SEMM. Dan mari kita memasuki untuk ringkasan skripsi proposal penelitian saya. Untuk pertama, yaitu bab 1 dengan berjudul yang saya ambil untuk proposal penelitian saya, analisis pengaruh brand image dan dampak harga pada keputusan konsumen dalam dampak pembelian produk. Untuk pertama, bab 1 pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah. Persaingan bisnis dalam era globalisasi dewasa ini sangat ketat, di mana setiap perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta berusaha untuk menciptakan suatu produk yang mempunyai keunggulan dan menciptakan produk yang berbeda dengan pesaing. Sehingga perusahaan harus mempertahankan pangsa pasarnya dengan menempatkan strategi pemasaran yang sesuai dengan sasaran penjualan, serta memahami bagaimana perilaku konsumen yang akan dijadikan sasaran penjualannya. Penting bagi perusahaan untuk memahami bagaimana perilaku konsumennya agar perusahaan dapat menjaga kelangsungan usahanya di tengah persaingan saat ini. Dan memasuki rumusan masalah yang saya dapat untuk proposal penelitian ini. 1. Apakah brand image berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pembelian? 2. Apakah strategi harga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pembelian? 3. Apakah brand image dan strategi harga berpengaruh secara simultan terhadap pengambilan keputusan pembelian? Yang keempat, faktor apa yang paling berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian? Dan slide selanjutnya, dengan tujuan penelitian yang saya dapat untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap pengambilan keputusan pembelian, untuk mengetahui pengaruh strategi harga terhadap pengembalian keputusan pembelian, untuk mengetahui apakah brand image dan strategi harga pengaruh secara simultan terhadap pengambilan keputusan pembelian. Dan manfaat penelitian ini sebagai bahan informasi dan masukan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang, khususnya mengenai strategi pencitraan dan strategi harga yang efektif, sebagai bahan referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, sebagai acuan dan bahan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian lanjutan pada masalah yang sama. Slide selanjutnya, memasuki bab 2, landasan teori, yang diawali dengan pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya menyampaikan produk kepada konsumen, di antaranya penetapan harga, penentuan harga, produk sesuai dengan keinginan konsumen, kegiatan distribusi, dan kegiatan promosi. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan harus melakukan fungsi pokoknya yaitu pemasaran. Yang B, konsep pemasaran. Pemasaran dipandang sebagai suatu fungsi kegiatan dikerjakan oleh mereka yang bergerak di sektor hubungan masyarakat dan organisasi masyarakat. Konsep pemasaran adalah aktivitas dunia usaha yang berhubungan dengan benda, barang serta jasa dari saat produksi, tanda kutip penyampaian, sampai dikonsumsi, termasuk tindakan membeli, menjual, menyelenggarakan reklame, terstandarisasi, permisahan penurut nilai, mengangkut, dan menyampaikan benda serta fungsi informasi pasar. Masuki C, merek, tanda kutip brand. Yang pertama, pengertian merek, yaitu brand. Brand, tanda kutip merek, merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu produk. Merek dapat menjadi suatu nilai, baik itu produk yang berupa barang maupun jasa. Merek juga membuat pembeli yakin akan memperoleh kualitas yang sama. Selanjutnya, yang kedua, manfaat merek. Merek memiliki manfaat bagi perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang A, menjalankan penenangan atau penulisan produk. Yang B, membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang C, menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk.
Bagi perusahaan, merek memprestasikan bagian properti hukum yang sangat berharga, dapat mempengaruhi konsumen, dapat dibeli dan dijual, serta memberikan keamanan pendapatan masa depan yang langgeng. Yang ketiga, strategi branding. Brand strategi dapat diartikan manajemen suatu merek, di mana terdapat sebagai kegiatan yang mengatur semua elemen-elemen yang bertujuan untuk membentuk suatu brand. Manajemen merek yang bertujuan untuk mengatur semua elemen merek dalam kaitannya dengan sikap perilaku konsumen. Dapat juga diartikan sebagai suatu sistem komunikasi yang mengatur semua kontak PON dengan suatu produk jasa atau organisasi itu sendiri dengan stakeholder, dan secara langsung mensupport bisnis strategi secara keseluruhan. Yang bagian D, citra merek, kutip brand image. Yang satu, pengertian citra merek brand image. Sukses tidaknya bauran pemasaran tergantung dari konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Proses keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk terjadi apabila timbul dari keinginan pada diinginkan konsumen mengalami perusahaan mempertimbangkan dalam menggunakan salah satu unsur yang terdapat dalam suatu yaitu produk. Slide selanjutnya, yang kedua, indikator citra merek, brand image. Yang bagian A, keunggulan merek. Salah satu faktor membentuk brand image adalah keunggulan produk, di mana produk tersebut unggul dalam persaingan. Karena keunggulan kualitas, model dan kenyamanan, dan ciri khas itulah yang menyebabkan suatu produk mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen. Yang bagian B, kekuatan merek. Setiap merek yang berharga mempunyai jiwa. Suatu kepribadian khusus adalah kewajiban mendasar bagi pemilik merek untuk dapat mengungkapkan, mensosialisasikan jiwa atau kepribadian tersebut dalam satu bentuk ilna, ataupun bentuk kegiatan promosi dan pemasaran lainnya. Yang C, keunikan merek. Merupakan keunikan yang dimiliki oleh produk tersebut. Beberapa keuntungan dengan terciptanya brand image yang kuat adalah A, peluang bagi produk atau merek untuk terus mengembangkan diri dan memiliki prospek bisnis yang bagus. Yang B, memimpin produk untuk semakin memiliki sistem keuangan yang bagus. Yang C, menciptakan loyalitas konsumen. D, membantu efisiensi marketing karena merek telah berhasil dikenal dan diingat oleh konsumen. Yang E, membantu dalam menciptakan perbedaan dengan pesaing. Semakin merek dikenal oleh masyarakat, maka perbedaan baru yang diciptakan perusahaan akan mudah dikenal konsumen. Yang F, mempermudah dalam perekrutan tenaga kerja bagi perusahaan. Yang G, meminimumkan kehancuran atau kepailitan perusahaan. Yang H, mempermudah mendapatkan investor baru guna mengembangkan produk. Selanjutnya, bagian E, hubungan brand image dengan keputusan pembelian. Brand image yang dikelola dengan baik akan menghasilkan konsekuensi yang positif, meliputi 1. Meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek perilaku konsumen dalam mengambil keputusan. Yang kedua, memperkaya orientasi konsumsi terhadap hal-hal yang bersifat simbolis lebih dari fungsi-fungsi produk. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Yang keempat, meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan, mengingat inovasi teknologi sangat mudah untuk ditiru oleh pesaing. Bagian F, perilaku konsumen. Bagian terpenting dari suatu program pemasaran yang berhasil adalah melakukan analisis pasar. Analisis pasar memberikan keterangan tentang kebutuhan serta keinginan konsumen yang sangat diperlukan oleh organisasi agar organisasi tersebut dapat menjadi organisasi yang tanggap dan berorientasi pada pemasaran. Analisis pasar juga memberikan informasi untuk mengarahkan perencanaan strategi karena kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dapat diketahui dengan mempelajari keinginan, keyakinan, citra, sikap, dan tingkat kepuasan konsumen. Bagian G, yang pertama, harga. Yang pertama yaitu pengertian harga. Harga merupakan unsur penting bagi perusahaan karena merupakan ukuran mengetahui berapa besarnya nilai produk. Dengan kata lain, harga dari suatu barang dan jasa yang merupakan penentuan bagi permintaan pasar. Dalam menetapkan harga pada sebuah produk, perusahaan mengikuti prosedur 6 langkah, yaitu bagian A, perusahaan dengan hati-hati menyusun tujuan-tujuan pemasarannya. Yang B, perusahaan menentukan kurva permintaan yang memperlihatkan kemungkinan jumlah produk yang akan jual
per periode pada tingkat-tingkat harga alternatif. Yang C, perusahaan memperkirakan bagaimana biaya akan bervariasi pada tingkat produksi yang berbeda-beda. Yang bagian D, perusahaan mengamati harga-harga para pesaing sebagai dasar untuk menetapkan harga mereka sendiri. Yang E, perusahaan membeli salah satu dari metode penetapan harga, terdiri penetapan harga biaya plus, analisis peluang pokok, dan penetapan harga nilai yang diperoleh. Penetapan harga yang sesuai dengan laju perkembangan, dan penetapan harga dalam sampul tertutup. Yang F, perusahaan membeli harga final, menyatakan dalam cara psikologis yang paling efektif dan mengeceknya untuk meyakinkan bahwa harga tersebut sesuai dengan kebijakan penetapan harga perusahaan serta sesuai pula dengan para penyalur, grosir, wiraniaga, perusahaan, pesaing, pemasik, dan pemerintah. Bagian H, keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak, melakukan pembelian, dan keputusan itu diperoleh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen. Secara garis besar, perilaku konsumen adalah kegiatan yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan produk, termasuknya di dalamnya prosesnya keputusan. Ini adalah kerangka berpikir saya, brand MX yaitu X1 dan harga X2 dan menuju ke keputusan pembelian Y. Dan menggunakan dua variabel independen dan variabel dependen dengan arah hubungan. Dan indikator X1 keunggulan merek, X2 kekuatan merek, X1.3 keunikan merek. Kalau indikator X21 penetapan harga jual, X2.2 penetapan harga promosional. Slide selanjutnya memasuki untuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Bagian A yang diawali dengan bagian A, jenis dan tempat penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk memperoleh data dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan tentang bagaimana brand image dan strategi harga dapat menjadikan konsumen untuk membeli. Yang bagian B, populasi dan sampel. Populasi yang adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang bagian C, metode pengumpulan data. Yang pertama, penelitian lapangan, field research, kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pernyataan atau pertanyaan ke konsumen. Yang kedua, penelitian perpustakaan library research, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dari berbagai literatur, seperti dari berbagai sarana konsumen, teori yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis, serta referensi dalam penyusunan proposal ini. Dan sekian atas terima kasih, demikian ringkasan proposal penelitian saya dari bab 1 sampai 3 yang dari saya dapatkan dari materi penelitian saya dengan judul saya menganalisis ini dari buku, juga mempelajari dari buku metode penelitian bisnis. Dan sekian terima kasih atas video ini.